Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ربنا جل في علا وعظم في آل السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Tentu kita bersyukur kepada Allah bagaimanapun kondisi kita, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, maka tetap kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertahankan kenikmatan yang ada pada diri kita, bahkan menambahnya. Boleh jadi mungkin secara zat nikmat itu biasa-biasa saja, belum ada penambahan. Namun dari sisi keberkahan, ya, maka Allah SWT akan menambahkannya. Yang mungkin sebelumnya tidak cukup, maka akan menjadi cukup. Demikianlah sesuatu yang Allah SWT berikan keberkahan. Kebaikannya sangat banyak. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Badawi dalam masalah fikih, ditulis ya bitorikotin muyassaratin, dengan metode yang ringkas, mudah, dan dibawakan hadis-hadis yang sekurang-kurangnya hasan. Ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan sekurang-kurangnya derajatnya hasan, sehingga mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diamalkan, diketahui, ringkas. Yang pengen mutawal, yang pengen panjang, maka ada beberapa kitab fikih yang lain, ya, seperti yang ma'ruf misalnya, yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, ya, fikih sunnah, itu lumayan mutawal, lumayan panjang. Namun kitab ini ringkas dan mencakup bab-bab yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang hendaknya dipahami oleh seorang muslim, seperti bab yang akan kita baca ini, ya, tentang sujud sahwi. Ya, sebelum sujud sahwi maka telah dibahas tentang sujud syukur. Qala al-mu'allif rahimahullah, yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun au dafa'at anhu niqmatun au busyira bima yassarahu an yakhira sajidan
iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat disukai bagi seseorang, artinya disunahkan, artinya perbuatan ini mendatangkan cinta dari Allah SWT dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya, liman waradat alaihi ni'matun aw dafa'at anhu niqmah. Ketika seorang mendapatkan kenikmatan atau terhalang dari musibah, atau dia bahagia dengan sesuatu yang Allah mudahkan, disunahkan untuk apa? Al-yakhirra sajidan, langsung ya turun untuk sujud, tidak pakai ruku, langsung sujud. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini namanya sujud syukur. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw yusarru bihi. Nabi Muhammad SAW ketika mendapati sesuatu yang Allah mudahkan untuk beliau atau membahagiakan diri beliau, kharra sajidan, langsung, ya, kalau bahasa ininya ini menyungkurkan diri, ya, dia langsung turun untuk sujud, ya, syukron lillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukmuhu hukma sujud tilawah, hukumnya seperti sujud tilawah yang telah kita bahas sebelumnya. Apa diantaranya? Tidak harus menghadap kiblat, kemudian tidak harus dalam keadaan berwudu, itu diantaranya, ya, hukumnya seperti itu sujud syukur. Maka bagaimana kondisinya? Kecuali kita mengetahui dengan pasti tempat itu ada najisnya, ya, maka jangan. Tapi kalau ya di mana saja seorang kepengen bersyukur kepada Allah, dia melihat sesuatu yang membahagiakan, ya, misalnya melihat putra-putri kita lulus, ya, dalam kompetisi apa, misalnya mau masuk universitas, ya, atau apa, kemudian kita melihat pengumumannya, di situ ada paving, ya, ada alasan kita sujud langsung, ya, itu namanya sujud syukur. Kemudian berikutnya sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan ketika lalai. Lalai di sini maksudnya lebih kepada lupa, bukan melalaikan diri, atau, ya, bukan ada unsur kesengajaan. Sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah. Telah diriwayatkan secara tetap atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa atas hikmah Allah? Nanti kita ketahui, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah lupa dalam sholatnya, pernah, ya, tidak konsentrasi, dan ini bukan bentuk kesengajaan, sekali lagi bukan bentuk kesengajaan, atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahha anhu annahu qala, dan telah tetap sahih riwayat dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, innama ana basyarun, aku itu manusia biasa. Ini sesuai dengan perintah Allah SWT di akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, wahai, ya, kaum. Yaitu beliau mengajak bicara orang yang di hadapan beliau. Ana basyarun mislukum yuha ilayya, akan tetapi bedanya aku diberikan wahyu. Maka beliau pun pernah mengatakan kepada para sahabatnya terkait dengan sholat yang lupa ini, innama ana basyarun, aku itu manusia biasa, ansa kamatan saul, aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Artinya beliau itu bisa dihinggapi sifat lupa, ya, memiliki kelemahan manusiawi yang namanya
lupa, sebagaimana kalian juga lupa. Ya, artinya sebagaimana selain Rasulullah SAW adalah orang yang memungkinkan untuk lupa. Nabi yang telah diampuni dosanya telah lalu dan akan datang. Nabi yang pohon dan beberapa makhluk Allah yang lainnya salam kepadanya. Nabi yang Allah SWT berikan kesempatan diperjalankan pada malam hari, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke, ya, langit yang ketujuh untuk menerima wahyu perintah sholat, yaitu manusia biasa yang masih memungkinkan untuk lupa. Maka selain beliau lebih sangat mungkin. Maka tidak dibenarkan menghormati berlebihan selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berlebihan saja tidak boleh, dan beliau pun tidak berkenan diperlakukan seperti itu, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Karena ini salah satunya, yaitu beliau basyarun, manusia, ya, sangat mungkin memiliki lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, ingatkan. Nek aku lali elengno, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syara'a li ummatihi bidzalika ahkaman talkhisuha atau tulakhisuha fima yali. Dan telah, ya, disyariatkan, atau Nabi Muhammad SAW telah mensyariatkan untuk umatnya beberapa hukum-hukum terkait dengan lupa dalam sholat ini, yang kita bisa ringkas dengan poin-poin sebagai berikut. Nah, jadi kondisi-kondisi beliau lupa telah diringkas oleh Syekh Abdul Latif Badawi, penulis kitab ini, dalam beberapa poin. Yang pertama, idza qama min raq'atil fardhah taraka at-tasyahhudul awal. Taraka at-tasyahhudul awal. Apabila bangkit dari rakaat, ya, bangkit dari rakaat dalam kondisi tidak tasyahud awal, tidak melakukan tasyahud awal. Kenapa? Karena lupa. Berarti ini sholat rubaiyah atau, ya, sholat sulasiyah, sholat maghrib atau sholat, ya, yang 4 rakaat, zuhur, asar, atau isya. Mana kondisinya? An Abdillah ibni Buhaina radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, annahu qala, bahwasanya beliau pernah mengatakan, shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini min ba'dis shalawat. Beliau pernah sholat bersama kami 2 rakaat dalam beberapa sholat. Tsumma qama falam yajlis. Kemudian sampai rakaat kedua itu dilakukan sujud, maka beliau tiba-tiba bangkit, tidak duduk. Ya, bisa dibayangkan, ya. Jadi biasanya makmum itu kerasa ini sudah rakaat yang kedua, kondisinya sujud. Berarti setelah ini biasanya duduk, tapi beliau ternyata tidak duduk. Ini pengakuan Abdullah bin Buhaina. Ya, summa qama falam yajlis faqaman nasma. Ketika kaum muslimin mendapati Nabi Muhammad SAW langsung berdiri, manusia pun berdiri. Maksudnya jamaah tidak banyak tanya. Perhatikan ini bentuk, ya, bentuk ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu dimungkinkan wahyu masih turun, maka apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, pasti para sahabat tidak banyak tanya, akan mengikut. Itu beda dengan zaman kita sekarang ini. Zaman kita sekarang ini, ya, dipaparkan hadis sahih, masih bingung diamalkan apa enggak, cocok dengan zaman apa enggak, relevan apa enggak, itu kita. Kalau para sahabat tidak. Para sahabat kerasa, lo harusnya duduk.
Tapi beliau bangkit berdiri, maka manusia pun berdiri. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbar. Ketika beliau di akhir sholatnya sampai kami saksikan beliau salam, jadi sudah selesai salam, tapi beliau belum ya membalikkan badan, kabbar. Tiba-tiba kami mendengar beliau bertakbir, Allahu Akbar, ya. Ini ya, qabla taslim, artinya sebentar. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu, ini kurang ya. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu, ya kurang, sehingga maknanya kurang pas ya. Ketika beliau hampir menyelesaikan sholatnya dan kami tunggu salamnya, jadi salamnya belum dilakukan, kabar, beliau tiba-tiba bertakbir qabla taslim, sebelum salam. Fasajada sajdataini wa huwa jalisun, ya, maka beliau sujud 2 kali sujud, kemudian duduk, tsumma salam, ya, kemudian beliau salam. Jadi ini beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Karena beliau menyadari sendiri. Jadi imam terkadang seperti itu ya. Jadi belum diingatkan sudah menyadari. Ini yang paling utama ya. Jadi sebelum salam beliau sujud 2 kali, kemudian duduk, kemudian salam. Maka secara tersirat tidak diindikasikan membaca tasyahud lagi. Ya, jadi sujud 2 kali, 1 kali, kemudian ya duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk dan salam. Ini bentuk pertama lupanya Nabi Muhammad SAW, ya, karena tidak tasyahud awal. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, jadi sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minar rakaataini, ya, apabila kalian bangkit dari rakaat kedua, falam yastatimma qa'iman, belum sampai berdiri tegak semua tulang balik, ya, belum sempurna berdirinya, falyajlis, terus ingat harusnya gerakannya bukan itu, maka duduk. Jadi misalnya harusnya duduk tasyahud, terus langsung bangkit. Di tengah-tengah bangkit tadi belum sampai sempurna berdiri, tulangnya belum kembali semuanya, maka ketika dia ingat itu boleh duduk. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, fa idza statimma, ya, fa idza statamma qa'iman fala yajlis, apabila sudah sempurna berdiri, sudah kembali semua, ya, posisi tulang-tulangnya ini sudah tumaknina, maka jangan duduk lagi. Ini juga maklumat bagi kita kaum muslimin yang mempelajarinya. Jangan nanti imamnya di subhanallah terus. Imamnya melaksanakan sunnah ini, sudah tegak berdiri, makmumnya tahu subhanallah, imamnya mau baca ya surah Al-Fatihah dalam hatinya, subhanallah, terus akhirnya nunggu, ya, kasihan imamnya. Ya, jadi kalau belum sempurna imamnya duduk, maka itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sempurna berdiri imamnya tidak duduk, itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita makmum harus tahu. Ya, wa yasjud sajdatai sahwi, kemudian sebelum salam lakukan sujud sahwi. Bentuk nomor 2, idza shalla khamsan, kalau kebablasan sholatnya 5 rakaat.
Pernah tidak? Mungkin pernah. Kapan biasanya? Ya sholat-sholat yang rawan, asar atau isya. Ya biasanya. Kalau zuhur jarang ya, saya menemui dan saya mengalami. Ya biasanya asar atau isya itu jam-jam rawan. Ya. An Abdillah radhiyallahu anhu. Ya dari Abdullah ya, bin Umar atau bin Mas'ud, ya belum saya teliti. Mungkin di terjemahannya disebutkan Abdullah bin Mas'ud apa? Tidak ya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Taala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan. Nah, ini beliau mengalaminya saat zuhur ya. Nabi Muhammad SAW salat zuhur 5. Faqila lahu, maka para sahabat pun bertanya. Kenapa kok bertanya? Bukan komplain, tapi karena itu tadi dimungkinkan wahyu masih turun ya, maka para sahabat tanya, azidah fis shalah, apakah ditambahkan dalam sholat ya? Faqal wa madak, apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, qal shallaitu khamsan, aku ya sholat 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'da masallam, maka beliau sujud sahwi setelah salam. Riwayat ini juga bisa dibaca azidu fis shalah, apakah aku menambah rakaat dalam sholat ya? Wa madza, para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud ya? Maka beliau mengatakan shallaitu khamsan. Jadi bentuk pertanyaan ini bisa dibaca Nabi Muhammad yang bertanya atau sahabat yang bertanya. Fasajada sajdataini ba'da masallam, kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Maka kita kalau mendapati imam mengamalkan sunnah ini, ikut, tidak usah ragu. Walaupun kondisinya kita meyakini beliau tidak kurang atau tidak menambah, intinya kita meyakini beliau tidak lupa dan tidak lalai. Kalau imamnya melakukan sujud sahwi, maka kita ikut, ya tidak perlu ragu. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga ya, tadi yang pertama tidak duduk tasyahud, yang kedua kelebihan rakaat, yang ketiga idza sallama fi raka'ataini aw salas ya, kalau tiba-tiba sudah mengakhiri sholat padahal harusnya belum ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW insarafa minas nataini faqala lahu dzul yadain, ya ada sahabat yang punya julukan namanya dzul yadain. Ya semua kita juga dzul yadain ya, tapi ada ya memang mendapat julukan itu karena sesuatu ya. Dzul yadain artinya punya 2 tangan ya, kita juga punya dua tangan semuanya ya. Bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Hurairah bercerita, pernah selesai dari 2 rakaat ya, faqala lahu dzul yadain, maka sahabat yang punya julukan dzul yadain ini mengatakan kepada Nabi, aqsarta sholata am nasita ya Rasulullah, apakah panjenengan sedang mengqasar? Sekali lagi, ini kondisi di mana para sahabat sangat meyakini masa-masa turunnya wahyu itu masih ada karena beliau masih hidup, sehingga ketika tidak safar pun sahabat ini ya antusias kepada ilmu. Loh kok dikosor sama Nabi? Maka beliau tanya, aqsarta ya as-sholata am nasita, apakah panjenengan mengkosor sholat? Kalau iya, hukumnya terkait apa? Itu maksudnya para sahabat. Apakah panjenengan mengkosor sholat atau lupa, wahai Nabi? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ya kepada sahabat yang lainnya, ashadaqal dzul yadain, apakah yang dikatakan dzul yadain benar, bahwasanya aku meringkas ya, artinya apakah sholatku ini tadi ringkas, belum selesai seharusnya, seperti itu ya. Faqala nas, maka
Manusia mengatakan, nah, betul Dzul Yadain. Artinya sahabat semuanya mengira sholatnya diringkas. Ya, berarti 4 jadi 2. Faqama Rasulullah SAW fasolat snataini ukhrayain. Maka beliau menambah 2 rakaat yang tidak dilakukan. Tsumma salam, kemudian salam lagi. Ya. Tsumma kabbara fasajada mithla sujudihi, ya, au atul. Tsumma rafa. Ya, artinya tetap melakukan itu. Beliau sujud sahwi setelah salam. Ini kondisinya apa? Kondisinya ya mengakhiri sebelum waktunya. Artinya lupanya, kondisinya adalah lupa langsung selesai, seakan-akan sholatnya sudah selesai padahal belum. Di mana letak sujud sahwinya? Setelah salam. Kemudian yang berikutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW shallal asra. Ini yang salat asar yang pernah saya alami. Fasallama fi salati rakaat. Beliau tiba-tiba salam padahal baru 3. Tsumma dakhala manzilahu. Bahkan sampai selesai sahabat ragu. Beliau selesai sudah balik ke rumah, ya. Selesai sudah balik ke rumah. Dakhala manzilahu. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-khirbaq. Ada seorang yang punya julukan nama al-khirbaq. Ya. Wa kana fi yadayhi tul, ya. Tangannya agak panjang. Ya, mohon maaf ketika saya membaca riwayat ini, mungkin maksudnya ya ada julukan sahabat namanya Khirbaq ini, beliau kondisinya tidak pada umumnya masyarakat, ya. Mungkin tunadaksa atau bagaimana. Intinya tangannya panjang. Faqal, maka orang ini mengingatkan Nabi ke rumah beliau, ya Rasulullah, ya, fadzakara lahu shani'ahu. Maka orang ini mengingatkan cerita, ya, fakharaja ghadban yajurru rida'ahu hatta intaha ilan nas, ya. Kemudian beliau apa ya, keluar kepada manusia dengan ketegasan, dengan kondisi serius, begitu ya. Ghadban di sini diterjemahkan, saya baca beberapa tulisan masyayikh itu, beliau kondisinya serius. Artinya yang mengingatkan ini hanya satu, maka dibawa serius di hadapan masyarakat. Ini mengindikasikan urusan sholat itu urusan yang sakral, urusan yang sangat penting, urusan yang tidak main-main. Maka kalau kurang segera diingatkan, tapi pengingatannya juga harus tepat, harus benar, gitu ya. Ditarik bersama selendangnya kepada manusia. Faqal asadaqa hada. Apakah orang ini mengatakan yang sebenarnya, yaitu saya kurang sholatnya? Qalu, kaum muslimin mengatakan na'am. Ya, masyarakat bilang iya. Fasalla rakaatan. Kemudian beliau melengkapi 1 rakaat yang tertinggal. Tsumma salam. Kemudian beliau salam. Tsumma sajada sajadataini. Tsumma salam. Kemudian beliau sujud sahwi, ya, lalu salam lagi. Artinya melakukannya sujud sahwi kapan? Setelah salam. Ya. Tambah 1, terus salam, sujud sahwi 2, salam lagi. Maka sudah pulang ke rumah. Ini para ulama mengatakan, ya, sholat itu urusan penting. Jadi kita makmum juga tidak boleh sungkan kepada imam kalau imamnya salah. Imam juga seperti itu, memastikan tentang pengingat tadi, ya. Dan keseriusan imam bukan berarti imam itu terlalu jaim atau tidak mau diingatkan, bukan. Jadi kita juga harus memahami, ya. Nabi Muhammad SAW ini kondisinya juga seperti itu. Beliau merasa sholatnya sudah benar, lalu ada orang mengingatkan ke rumah, lalu beliau serius, ya, datang bersama orang yang tadi kepada masyarakat memastikan.
benar enggak kata orang ini saya sholatnya kurang? Maka ternyata benar. Ya, ini bentuk ya penegasan Nabi Muhammad SAW tentang perkara sholat. Bukan berarti beliau orangnya emosional atau tidak mau diingatkan, bukan begitu. Maka kita pun seperti ini sekarang kondisinya, kalau ada imam yang kemudian kita ngobrol mengingatkan beliaunya kondisinya lo bener tak dan sebagainya, menampilkan wajah serius, bukan berarti beliau ini anti kritik, tidak mau diingatkan, bukan, tapi ini karena serius, bener tak sholat kurang itu. Nah, kemudian bentuk yang keempat, idza lam yadri kam sholat, kalau dia dilalaikan oleh syaitan, benar-benar lupa ini rakaat berapa saya sholat ini, ya. An Ibrahim an Alqamah qal Abdullah, ini sanad ya, shalla Rasulullah SAW qala Ibrahim zada au naqas, ya, beliau Nabi Muhammad SAW pernah sholat, Ibrahim mengatakan, perawi hadis ini, Nabi menambah atau mengurangi dalam sholatnya. Syakka Ibrahim bercerita dengan kondisi ragu. Intinya beliau bercerita, ya, Nabi itu pernah sholat entah ketambahan atau kurang. Nah, seperti itu ya kondisinya. Falamma salam, ketika beliau sudah salam, qila lahu, dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, hadatsa fi shalah syai'un, apakah dalam syariat salat terjadi sesuatu? Ya, sekali lagi bertanya ini penting sekali karena pada saat itu wahyu masih turun, jadi memungkinkan ada gerakan yang baru atau penambahan atau pengurangan sesuatu yang disyariatkan. Faqal, maka Nabi Muhammad SAW heran, wa madza, apa yang kalian maksud? Qalu, para sahabat mengatakan, sholaita kada wa kada, panjenengan sholat itu begini dan begini, ya. Qal, ya, fasana rajulaini wastaqbalal qiblah fasajada sajdataini tsumma sallam, ya. Lalu kemudian beliau menghadap kiblat lagi, lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Tsumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatsa bis shalah syai'un, ya, anba'tukum bihi walakin innama ana basyarun ansa kama tamsaun. Ketika beliau selesai melaksanakan sholat, disempurnakan, kemudian beliau sujud sahwi, lalu beliau menghadap kepada kaum muslimin, kepada jamaah, lalu mengatakan, ya, kalau terjadi sesuatu dalam sholat, penambahan syariat atau pengurangan, pasti aku akan katakan. Ini penegasan dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini juga diangkat oleh para ulama kita, bahwasanya memang simpelnya, kalau ada sesuatu dalam agama kita, ya, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyembunyikannya, pasti beliau menyampaikannya. Gak ada terus ketinggalan di bawah kolong meja atau keselip di buku beliau, ya, atau kemudian tertinggal di bawah bantal beliau, atau beliau kemudian tidak, ya, atau menunda sampai beliau wafat, tidak, pasti dikabarkan. Ini jelas, ya, innahu law hadatsa bis sholati syai'un anba'tukum, kalau terjadi sesuatu dalam syariat sholat pasti aku kabarkan. Walakin innama ana basyar, akan tetapi ini tadi begini dan begitunya sholatku tadi karena aku manusia biasa. Ansa kama tamsaun, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, ya, fal yas wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyattahira as-shawab, ya, kalau kalian ragu, bingung dalam sholat kalian sudah sampai rakaat berapa, maka usahakan mencari yang benar, ya, mengingat-ingat aku ini keberapa, ya, falyutimma alaihi, kemudian melengkapi yang kurang, ya. Tsumma liyasjud sajdataini, kemudian dia sujud
sahwi. Wa taharri yakunu bi an yatadzakkar ma qara'a bihi fi shalah. At-taharri, bersungguh-sungguh mencari kebenaran tadi sambil mengingat-ingat, ya, itu bisa bentuknya nanti pengingat dari Allah itu akan tiba di pikiran kita, ma qara'a bihi fi shalah. Bisa kita mengingat kita tadi baca apa saja. Nah, kayak gitu. Kan kita lupa nih kondisinya. Tadi baca apa saja? Oh, tadi saya baca Al-Fajr, baca ini, berarti oh lengkap. Tapi kalau kita di sholat rubaiyah misalnya, kok perasaan baca baru sekali, berarti tidak lengkap. Nah, kayak gitu ya. Bentuk pengingatnya itu bisa kita dengan mengingat apa yang kita baca. Wa yadhkuru annahu qara'a bi surataini fi rak'ataini. Ya. Wa ya'lamu annahu shalla rak'ataini la rak'ah. Ketika dia yakin dia baca 2 surat, berarti memang sudah 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Wa qad yadhkuru annahu tashahhada at-tashahhud al-awwal fa ya'lamu annahu shalla isnataini wala wahidah. Atau bentuk pengingatnya dia ingat tadi duduk tasyahud, berarti saya sudah lakukan 2 rakaat. Nah, kayak gitu ya. Bisa mengingat surat apa yang dibaca, bisa mengingat gerakan apa yang dilakukan tadi. Wa annahu shalla salasan au isnatain, ya. Wa qad yadhkuru annahu qara'a al-Fatihah, ya, wahdaha fi raq'atin tsumma fi raq'atin fa ya'lamu annahu shalla arba'an au salasan, atau dia mengingat-ingat tentang bacaan Al-Fatihah. Ini lebih pasti lagi, karena Fatihah itu wajib dalam salat. Wa hakada fa idza taharra alladhi huwa aqrab ila shawab azala syak. Kalau dia sudah berusaha mengingat-ingat yang benar, maka hukum dari keraguan tadi hilang. Dalam kaidah fikih dikatakan, ya, kepastian itu, ya, keyakinan itu akan menghilangkan keraguan. Ya, dan keraguan itu tidak bisa merusak keyakinan. Ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa dirusak dengan keraguan. Wala farqa fi hadza baina an yakuna imaman aw munfaridan. Cara mencari, ya, mana yang benar dalam sholatnya ini berlaku untuk imam maupun makmum. Jadi kita harus maklum sebagai makmum, ya, ketika imam ini ada sesuatu yang ragu, dia sujudnya lama, atau kemudian kondisinya, ya, dalam berdiri perpindahan antar surat agak lama, itu mungkin mengingat sesuatu, maka kita jangan terburu-buru mengingatkan. Begitu juga kalau dalam hal yang lain, ya, salah baca ayat, jangan langsung buru-buru atau berlomba mengingatkan. Ini imam malah bingung. Tunggu dulu saja sampai imam benar-benar diam. Berarti kalau sudah benar-benar diam, sudah lupa. Maka kita mengingatkan. Dan kalau sudah satu bunyi, cukup. Yang lainnya dia berhenti. Biasanya kali pertama masih banyak yang bunyi. Setelah itu yang lainnya harap menyadari, tinggal satu saja yang mengingatkan. Itu akan memudahkan imam. Tapi kalau semua ngomong, ya, mengingatkan kemudian berlomba begitu, maka imam biasanya sulit. Walaupun suratnya biasa. Apa contohnya? Al-Kafirun. Tidak mari-mari, wala. Itu kalau sudah diam, nah sudah. Maka lakum dinukum waliyadin, baru ingat. Nah, harusnya gitu, ya. Jadi nggak harus surat itu susah. Karena terkadang setan itu begitu hebatnya, ya, mengganggu sholat seseorang. Faida taharra falam yatarajjah indahu syai'un bana 'alal yaqini wa huwal aqall. Kalau sudah berusaha betul-betul mengingat, aku ini sholat rakaat berapa, tidak nemu, maka yakinilah yang paling sedikit, ya, karena intinya sholat tidak boleh kurang.
kelebihan Allah akan maafkan. Tapi kalau kurang disengaja tidak boleh. Maka kalau kita kesulitan, benar-benar wis angel ya. Kita mengingat baca, kok ya wis tapi tetap ragu, maka ingatlah Quran. Kita bingung, apakah sudah 2 atau 3? Yakini 2. Apakah ini rakaat keempat? Yakini 3. Kalau kondisi bingung ya atau lupa. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau menuturkan qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyatrah asyak wal yabina ala mastayaqqan." Ya, apabila kalian ragu dalam sholat kalian, tidak tahu ini rakaat keberapa, 3 atau keempat, kata Nabi ya, buang jauh-jauh ragunya, ya, yakini yang kalian yakini, maksudnya adalah yang sedikit, ya. Summa yasjud sajdataini qabla an yusallim. Kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, mohon maaf ya, bukan ruku ya. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, ya, syafa'na lahu sholatuhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, ya, kanata targhiman lisyaitan. Kalau benar-benar itu ternyata kurang dan dilengkapi, maka ini cara untuk ya menghilangkan gangguan syaitan. Ini ya. Jadi kelebihan malah tidak apa-apa, kurang yang tidak boleh. Ini persaksian dari Nabi Muhammad SAW. Ini ya. Jadi tadi ada 4 bentuk yang telah kita baca ya. Yang pertama, belum tasyahud. Ya, belum tasyahud. Kemudian berikutnya sholatnya kelebihan 5, ya. Kemudian berikutnya belum sampai selesai sudah selesai, seakan-akan sudah lengkap ya, 3 atau 4 padahal masih 2 atau 3. Kemudian bentuk yang keempat, lupa rakaat yang keberapa, ya. Maka hendaknya dia berusaha untuk mengingat-ingat yang tepat berapa, dan kalau masih bingung maka tetapkan yang paling sedikit, ya, tetapkan yang paling sedikit. Jadi ada bentuk itu. Ini dikumpulkan hadis-hadisnya, berarti kita juga hendaknya mengamalkan. Dan ada ulama yang sangat concern dalam masalah ini, jangan sampai kita meninggalkan sujud sahwi. Maka kita baca setelahnya ini sedikit ya tentang hukum sujud sahwi terakhir, kemudian nanti pertanyaan. Hukum sujud sahwi. Sujud sahwi wajibun. Ini ya, beliau mengangkat pendapat yang ini ya, li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan fal yasjud itu perintah. Al aslu fil amr al wujub. Hukum asal dari perintah itu wajib, sampai ada dalil lain yang memalingkan dari wajib, sekedar sunnah misalnya. Apa contohnya? Contohnya sesuatu yang diperintahkan Nabi terus-terusan, kemudian Nabi kadang-kadang tidak lakukan, berarti ada kondisi beliau tidak lakukan, berarti hukumnya di bawah wajib. Tapi kalau beliau perintah saja, maka ini hukum asalnya wajib. Kama fil ahadits as-sabiqah, ya, wal muwadhabata alaihi kullaman nasiya, ya, walam yadkhul bihi marratan wahidah, ya, walam yakhul bihi marratan wahidah, ya. Ini perintah Nabi itu satu, kenapa dihukum wajib. 2, hadis-hadis yang telah berlalu kita baca tentang kondisi yang 4 kondisi Nabi SAW lupa,
itu beliau tidak pernah meninggalkan sujud sahwi. Hadis-hadisnya ya muwadhabatoh ya kullama nasiya. Beliau menjaga betul-betul ketika lupa melakukan itu. Berarti ini wajib. Ya. Lalu beliau tidak pernah meninggalkan yang ketiga. Maka hukumnya wajib. Maka bagi kita yang jadi imam atau pas sholat sendirian, ya hendaknya mengingat-ingat sholat kita, dan ini tidak dibedakan apakah ya sholat sunnah atau sholat wajib. Itu ya, dalam sholat kalau kita lupa atau lalai maka lakukan sujud sahwi. Sampai di sini mungkin yang kita bahas, nanti insya Allah kita lengkapi ya di pertemuan yang mendatang. Ada yang diskusikan monggo? Oke. Sujud sahwi itu dilakukan apakah selain yang tadi itu lupa surat, lupa baca surat? Jazakumullah khairan ya. Apakah kalau lupa surat sujud sahwi? Kalau suratnya Al-Fatihah sujud sahwi. Ya. Kalau suratnya Al-Fatihah yang lupa berarti rakaat itu belum terjadi. Ya. Syaratnya rakaat itu ada maka dibaca surat Al-Fatihah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah. Makanya para ulama itu berbeda pendapat kondisi sholatnya orang masbuk. Tapi yang roji yang kami pegangi, ya, kalau dia kondisinya makmum, maka ya sesuai dengan hadis yang lain, walaupun dia ketinggalan Al-Fatihah, karena dia kondisinya makmum, sholatnya sholat berjamaah, maka kondisinya selama dia masih dapat rukuk dengan sempurna, masih dapat 1 rakaat. Ya, tapi pendapat Imam Syafi'i ini belum lengkap. Maka itu juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena dianggap meninggalkan Al-Fatihah, tidak mendapati Al-Fatihah. Maka kalau kita lihat ada orang masih dapat rukuk sempurna, kok sih nambah sholatnya, ya gak apa-apa. Karena beliau menguatkan tidak membaca Al-Fatihah atau belum membaca Al-Fatihah sebelumnya. Kita harus menghargai, karena memang itu ya yang dilakukan adalah salah satu pendapat yang kuat juga. Kalau hanya surat yang lain selain Al-Fatihah tidak ada masalah. Ya, tidak masalah, tidak sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau Al-Fatihah yang lupa harus sujud sahwi. Dengan catatan apa? Menambah dulu rakaat. Kenapa? Karena yang rakaat tadi nggak ada Al-Fatihahnya bukan rakaat. Ya, bukan rakaat, harus ditambah lagi. Itu sama dengan sholatnya kurang. Ya, rakaatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini bisa diskusi lagi, ditanyakan lagi pada asatidzah yang lainnya. Ada lagi tanya? Lagi? Tadi dijelaskan masalah rakaat. Kalau ada gerakan rukuk, katakanlah saya itu kadang lupa, ini saya sudah itu sudah terakhir atau belum, itu apakah juga melaksanakan sujud sahwi? Sujudku sudah terakhir atau belum? Berarti kan saya akhir. Karena kan biasanya itu lama, kan saya tahu itu bukan kalau akhir. Ini saya berapa? Saya sudah duduk di antara sujud itu. Maka saya melaksanakan sujud sahwi. Ya, berarti keraguannya adalah duduk di antara 2 sujud, gitu ya. Keraguannya duduk di antara 2 sujud. Oke, intinya bukan rakaat utuh kan ya, salah satu bagiannya dari itu, ya. Dijelaskan di sini ya, sujud sahwi karena meninggalkan sunnah, ya, tetap dilakukan sujud sahwi, ya, tetap dilakukan sujud sahwi. Ya, pendapat yang saya baca dan yang saya amalkan, ya, tetap melakukan sujud sahwi karena kita lupa, lalai, ya, tapi tidak menambah rakaat, tetap sujud sahwi karena kita ragu
Dan kita mengingat-ingat yang paling dekat. Yang paling dekat apakah saya ini sudah duduk di antara dua sujud atau belum? Ya, kalau sulit meyakini maka anggaplah belum. Maka kita ya sujud sahwi sebelum salam. Dan ada pembahasan, kalau boleh dilengkapi sedikit ya ini ya. Sedikit kita baca tempat sujud sahwi ya. Zahara al-aqwal al-farqa baina siyadah wa naqs wa baina syak wa taharri wa syak ma'a al-bina' al-yaqin fa inna hadha ma'a ma fihi min isti'malin nusus kulluha fihi al-farqu al-ma'qul ya. Ada beberapa perbedaan pendapat ini ya, dijelaskan. Jika ada yang kurang ya, wadzalika annahu idza kana fi naqs katarki tasyahhudil awal ya, ihtajabat atau ihtajat as-salatu ila khabarin wa khabaruha yakunu qabla salam litatimma bihi shalah ya. Apabila salatnya ada yang kurang seperti meninggalkan tasyahud awal, maka salat memerlukan penambahan ya, agar salat menjadi sempurna. Penambahan dilakukan sebelum salat. Jadi kalau kurang, ada yang kurang dalam salat kita, maka sujud sahwinya sebelum salam. Wa idza kana ma'aziyada, kalau kelebihan ya, karokaatin walam yajma' fi sholati baina ziyadataini bal yakunu as-sujudu ba'da salam. Kalau kelebihan sesuatu dalam salat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam ya. Di annahu ya irghamas syaitan ya, untuk melakukan penghinaan bagi setan. Maksudnya untuk menolak gangguan setan. Setan itu kan mengganggu kita ya, mengganggu kita, bikin kita lalai. Kalau kita berusaha melengkapi dengan sujud sahwi, maka setan itu terhina. Sudah tak goda, sudah tak ya palingkan, sudah tak sibukkan, kok dia masih berusaha melengkapi sholatnya, maka setan merasa putus asa lagi ya dari kita. Wa kadzalika idza syakka wa taharra fa innahu ya atimus shalah wa inna ma sajdatani ya litarghim syaitan fa yakunu ba'da salam. Ketika dia ragu, maka dia lakukan sujud sahwinya juga setelah salam ya, untuk sekali lagi menjadikan setan itu berputus asa. Demikian pula ketika sebagian sholatnya belum dikerjakan kemudian dia menyempurnakannya, maka dia telah menyempurnakan sholatnya tadi, sedangkan salam pada sholat tersebut merupakan tambahan ya. Kondisinya juga sama, dilakukan setelah salam. Jadi pendapat yang saya pegangi, kalau meninggalkan sesuatu dalam sholat ya, maka tetap kita sujud sahwi. Karena apa? Karena kondisinya sujud sahwi itu karena lalai, lupa. Jadi bagaimana kondisinya kita lakukan itu, kecuali yang memang seperti membaca surat tadi. Baca suratnya hukumnya bukan wajib ya, hukumnya juga bukan rukun, maka tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ada lagi diskusikan? Nggih. Nggih. Tadi yang diterangkan oleh Mas Abdi, kalau kurang pakai karena kurang itu harus berasa gitu kan. Terus zamannya Rasulullah itu bagaimana? Pakai sahabat itu ya seperti itu. Baik, ini pendapat fikih ya Bapak. Jadi para ulama kita dinamikanya seperti ini. Para a'immah itu, para imam ya, yang kita kenal di Indonesia, imam 4 ya,
imam itu ada banyak, tidak hanya 4 saja. Maka di masa-masa itu sangat dimungkinkan hadis itu sampai kepada seseorang dan belum sampai kepada seorang yang lain, gitu ya. Sehingga seperti Syekh Abdul Latif Badawi ini berusaha mengumpulkan hadis, maka belum tentu ulama yang sezaman dengan beliau sudah mengumpulkan nulis dengan hadis yang sama. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana sikap Rasulullah SAW pada saat beliau melakukan itu, yang dilakukan sahabat itu gimana, sama dengan Imam Syafi'i atau yang lain? Tentu Imam Syafi'i orang yang datang belakangan, tapi beliau mendapati hadis yang sampai kepada beliau, beliau menguatkan bahwa kalau belum membaca Al-Fatihah maka harus melengkapinya, ya, harus melengkapinya karena tidak dianggap 1 rakaat. Dan ini perbedaan yang ditolerir, perbedaan yang dilakukan sama-sama kuatnya. Jadi dalam kondisi yang lain ada hadis yang menyatakan makmum itu kalau masbuk dia masih mendapati imamnya rukuk dengan sempurna, maka rakaatnya masih dianggap. Ya, sedangkan yang dilakukan Imam Syafi'i, ya, dan yang lainnya lebih menguatkan walaupun belum, ya, bukan walaupun, ya, beliau mendapati kalau belum mendapati Al-Fatihahnya imam maka belum 1 rakaat. Ini pendapat yang biasa saja, Bapak. Ya, boleh dilakukan sama-sama. Jadi kalau ditanyakan kembali kepada tadi Nabi bagaimana, ya tinggal kita lihat ulama yang menguatkan yang mana. Karena diruntut hadisnya, dirunut semuanya para perawi dan ininya, ternyata itu hadisnya sahih. Maka kita pilih yang mana? Ini keleluasaan, ya, bagian dari khazanah ilmiah. Ini yang mungkin kalau maknanya benar, hadisnya sahih, kita bisa benarkan, ya, seperti perkataan yang dinisbatkan kepada hadis ternyata bukan, ya, yaitu perbedaan pendapat di umatku adalah rahmat. Ini maksudnya kalau kata-kata ini benar dan ini sahih, itu maksudnya. Kenapa rahmat? Karena ternyata ada banyak yang bisa dilakukan, pintu-pintu kebaikan itu banyak, dan itu bisa kondisional. Seperti jalan menuju sutroh, mendekati sutroh, sutrohnya hilang, orang jalan. Ada riwayat hadis yang demikian. Kalau kamu sholat menghadaplah sutroh, maka beliau yang menguatkan sutroh itu harus setinggi sekian dan sekian ukurannya. Kalau punggung orang ini pergi, maka beliau jalan. Dan orang yang mencukupkan sutroh itu tidak harus ukuran sekian dan sekian. Ketika orangnya pergi, maka dia tetap tidak jalan. Maka dua-duanya ini pendapat yang boleh dilakukan. Seperti itu, Bapak. Jadi ini namanya perbedaan pendapat yang masih percabangan dari yang sahih, ya, khilaf yang dua-duanya bisa diamalkan, bukan khilaf qadad. Khilaf qadad itu tidak bisa diamalkan sama sekali, ya, seperti gerakan-gerakan yang tidak pernah diriwayatkan, ya, salam, buka ke kanan, buka ke kiri, ya, atau sedekap di lambung, ya, atau yang lain-lain. Ini khilaf qadad. Ada orang begitu, ada orang begini. Ini dua perbedaan yang tidak bisa disatukan. Tapi kalau kayak tadi makmum berpendapat saya harus dapat Fatihahnya imam, maka dia menambah, sama-sama masbuknya yang satu diam aja, yang satu nambah, maka dua-duanya benar dan boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu karena subuhnya memang maju, ya. Jadi tadi saya ingatnya di angka 2 saya mulai, jadi ini sudah angka 1, berarti pas, ya. Wallahu ta'ala alam. Apabila panjenengan mendapati kebenaran maka itu dari Allah SWT. Apabila mendapati kesalahan, kekurangan dan yang lain-lain, yaitu murni dari kekurangan diri saya. Aku qouli hadza wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.